Clash of Minds mempersembahkan Walter Fythe, Martin Smith, Martin Luther tahun 1517, Luca Parra tahun 1798, Kebangunan Besar Rohani tahun 1844, Ensiklikal Rerum Novarum tahun 1891, Konsili Vatikan II tahun 1962, Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama tahun 2015, Pandemi COVID-19 tahun 2019, Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020, Perang Rusia melawan Ukraina tahun 2022, Perang Israel melawan Hamas tahun 2023, Pemilihan Presiden Amerika Serikat Trump versus Harris tahun 2024. WhatsApp Prof 217, relevansi, pusatnya Kristus, apakah kita telah melupakannya? Halo dan selamat datang di episode lain dari WhatsApp Prof. Halo Walter. Halo Martin. Ya, setidaknya senyummu menunjukkan bahwa kamu tidak melakukan apa yang baru saja kamu katakan. Oh, apakah keadaanku lebih baik dari yang kamu kira? Ya, Saya sangat senang mendengarnya. Bisakah kamu mengirimkan detailnya kepada saya? nah bukankah kita pernah membahas tentang tersenyum beberapa waktu lalu atau mengapa kamu membahas tentang tersenyum waktu itu? Kamu bisa menggunakan 6 otot atau sekitar 40-an otot? Ya. Jadi mari kita cerahkan senyum. Dengan otot yang penuh. Ya. Well, Kita sedang membahas tentang relevansi kan? Kamu bisa memasukkan banyak hal ke dalam relevansi. Pada dasarnya kamu bisa membuat judul itu dan membicarakan banyak sekali hal. Tapi kita ingin membicarakan hal-hal yang relevan. hal-hal penting yang relevan. Ya, hal-hal yang relevan. Baiklah, apa kita mulai membahasnya? Saya rasa kita harus berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi ini adalah topik yang penting dan kami memohon agar Engkau memberkati diskusi kami, mencerahkan pikiran semua orang, termasuk pikiran kami, dan membimbing kami melalui hal ini sehingga nama-Mu dapat dimuliakan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Relevansi. Dan relevansi ini tidak akan hilang. Relevansi ini telah ada selama 6.000 tahun dan sebelum itu untuk selamanya. Tapi Martin, relevansi ini tidak akan hilang. Dan setiap kali orang meninggalkan jalan relevansi, mereka mengalami masa-masa yang sangat sulit dan mereka harus dibimbing kembali ke jalan relevansi, kemudian mereka kehilangannya lagi. Dan begitulah seterusnya. Jadi sebenarnya yang kamu katakan adalah dengan kata relevansi, kata mengingat juga berkaitan. Dan Martin, relevansi yang akan kita bicarakan adalah sentralitas Kristus. Ada kecenderungan di dunia untuk menolak batu penjuru. Sistem-sistem agama di dunia menempatkan tradisi sebagai pengganti batu penjuru. Mereka menyebutnya dengan nama yang sama, beberapa di antaranya. Tapi apakah mereka mengakui relevansi dari klaim-klaim tersebut? Karena ada sebuah kerajaan, bukan? Dan kerajaan itu bukan dari dunia ini. Dan jika kamu ditebus oleh darah anak domba, maka kamu menjadi warga kerajaan itu. Maka kamu berada di dunia ini, tapi kamu bukan dari dunia ini. Sekarang jika kita melihat zaman di mana kita hidup, ini mengingatkan saya pada masa ketika Babel akan segera runtuh. Bukankah itu pekabaran malaikat yang kedua? Ya, Baiklah. Bukankah ada pengulangan yang keras dalam Wahyu pasal 18? Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Nah, Martin, ada suatu masa ketika Raja Belshazzar mengadakan pesta, bukan? ya, Dan kerajaannya malam itu akan segera runtuh dan dia akan kehilangan nyawanya.
Dan sebuah tangan muncul dan menulis di dinding. Dia sama sekali tidak tahu apa artinya. Tulisan di dinding. Dia hanya tahu itu pertanda buruk dan lututnya gemetar. Tapi dia tidak tahu apa artinya, kan? Ya, Saya khawatir, Martin, bahwa tulisan itu ada di dinding dan banyak sekali orang, bahkan mereka yang seharusnya tahu, tidak tahu sama sekali apa yang tertulis di sana. tidak. Jadi mengapa tulisan itu muncul? Apa tindakan kemurtadan terakhirnya? Dia meminta cawan-cawan itu. Ya, dari Tuhan. Cawan Tuhan dari bait suci. Dan dia memasukkan anggur biasa ke dalamnya. Martin, bisakah kamu menyajikan anggur biasa dalam bejana-bejana Tuhan? Tidak. Apakah ada bagian dalam Alkitab yang menyebutkan tentang anggur Babel? Ya, dalam kitab Wahyu, Dan bukankah raja-raja dunia meminumnya dan menjadi mabuk? itu 100% benar. Wahyu, dan apa anggur yang mereka minum itu? Dan anggur itu adalah ajaran palsu, bukan? Mungkinkah anggota gereja yang seharusnya tahu lebih baik bisa terpengaruh oleh anggur ini? Ya, Mengaku memegang cawan Tuhan? Apakah menurutmu itu mungkin? saya bahkan tidak berpikir itu mungkin. Itu pasti terjadi karena Alkitab mengatakan akan seperti ini. Sekarang mengapa orang-orang ini tidak tahu apa yang tertulis di dinding? Siapa yang harus mereka datangi untuk memberitahu mereka apa artinya? Para nabi. Seorang nabi. Mereka harus memanggil Daniel yang sudah tua, kan? Beritahu aku apa artinya ini. Apa ini mene-mene? Tekel ufarsin. Apa artinya ini? Dia tidak tahu sama sekali bahwa kerajaannya telah ditimbang dalam neraca. Dengan kata lain, penghakiman telah terjadi. Di mana penghakiman itu terjadi? Di surga. Oh, pasti di surga, bukan? Ya, Apakah kita mulai melihat beberapa kesamaan? saya harap orang-orang melihat hal ini. Jika belum, saya rasa inilah saatnya untuk belajar. Baik, baiklah. Jadi orang-orang melihat tulisan itu dan mereka bertanya, apa itu? Apa itu? Saya pikir ada orang-orang di dalam gereja, bahkan mereka yang menaati perintah-perintah Tuhan dan berpegang pada kesaksian. Oh, tidak, mari kita ungkapkan kembali. Mereka pikir mereka menaati perintah-perintah, tetapi tidak berpegang pada kesaksian. Mereka tidak punya nabi untuk menjelaskan artinya kepada mereka. Tidak, karena mereka telah membuang kesaksian Yesus. Jadi apa arti tulisan di dinding ini? Saya tidak tahu sama sekali. Dan jika mereka ingin mendapatkan seorang nabi untuk memberitahu mereka, itu lebih mirip dengan orang yang mengatakan, saya punya 400 nabi. Lalu mereka bertanya, tapi bukankah ada seorang nabi Tuhan di sekitarmu? Ya benar, tapi aku membencinya. Karena dia berbicara negatif terhadap saya. Dia mengatakan hal-hal yang tidak ingin saya dengar. Martin, jika kita tidak memahami tanda-tanda zaman, kita tidak akan pernah bisa membaca tulisan di dinding. Dan jika kita tidak mendengarkan dan memperhatikan apa yang dikatakan Nabi, maka kita tidak akan pernah mengerti. Sangat penting. Jadi kita hidup di masa yang sangat-sangat penuh masalah. Dan apa saja persoalannya? Apakah pekabaran tentang sentralitas Kristus masih relevan? Tentu saja. Bagaimana dengan perjanjian Abraham? Itulah mengapa hal ini sangat penting, karena semuanya akan mulai terlihat sangat baik. Apa yang hilang dalam perjanjian Abraham? Kristus, Oh, mereka semua memiliki Abraham, ya, tapi Kristus tidak ada di sana. tidak. Satu pihak mengaku bahwa dia ada di sana, tetapi dia beraliansi dengan dua pihak yang tidak mengakuinya. Sekarang dua pihak yang sebenarnya benar-benar menyangkal dia dan penebusannya. Ya, Anda lihat pihak yang seharusnya sejalan dengan sentralitas Kristus, sejauh ini telah mengesampingkannya sehingga dia tidak ada lagi di sana. Baiklah. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan lain, Martin? Berapa banyak masalah yang dihadapi dunia saat ini? Berapa banyak masalah? Sebenarnya tidak terlalu banyak lagi, karena mereka sudah punya juru selamat sekarang. Ada pembawa damai. Baiklah, ada pembawa damai, tapi mengapa para pemimpin dunia mengadakan pertemuan rahasia untuk mencoba mencari tahu mengapa mereka tidak diundang ke meja perundingan? Ada begitu banyak masalah sehingga tidak mungkin untuk menyelesaikan semuanya.
Tapi Martin, bisakah kau fokus pada setidaknya satu orang dan menjadikannya sebagai misi hidupmu? Bagaimana dengan semua orang yang kelaparan di dunia? Apakah tugas kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang kelaparan di dunia? Tentu saja. Baik, tapi Anda lakukan apa yang Anda bisa. Ya, Baik. Bagaimana dengan tidak hanya orang-orang yang kelaparan, tetapi juga semua tunawisma di dunia? Bagaimana dengan mereka yang bukan tunawisma, tetapi hidup dalam kemiskinan? Bagaimana dengan daerah-daerah yang terjangkit penyakit? Bagaimana dengan gejolak sosial? Bagaimana dengan bencana iklim? Bagaimana dengan Gaza? Bagaimana dengan Sudan? Bagaimana dengan Ukraina? bagaimana dengan Afrika Selatan? Bagaimana dengan Afrika Selatan? Martin, bagaimana dengan rasisme? Bagaimana dengan kontroversi agama? Bagaimana dengan kesadaran sosial? Anda seharusnya tidak memasukkan yang satu itu. Tidak, Anda harus dibatalkan. Baiklah, jadi apakah Anda akan mengatakan ada banyak tren yang bisa Anda ikuti? Tentu saja. Baik. Sekarang tentang sentralitas Kristus. Ketika Kristus berjalan di bumi ini, apakah ia menjadi duri dalam daging bagi sebagian orang? Ya, tentu saja. Apakah itu sebabnya dia berakhir dengan mahkota duri? Tentu saja. Tahukah Anda bahwa itu adalah penobatan tanpa mereka sadari? Ya. Seluruh upacara itu pada dasarnya Adalah penobatan. Baiklah. Dan kemudian ketika dia dibangkitkan dan naik ke surga, dan para murid dikobarkan semangat oleh Roh Kudus, mereka sangat populer, bukan? mereka membayarnya dengan nyawa mereka. Bukankah Herodes menyenangkan hati orang-orang Farisi dengan memenjarakan mereka dan membunuh beberapa di antaranya? Ya, Itu sangat menyenangkan bagi mereka. Baiklah. Jadi apa yang membuat mereka berselisih? Bukankah itu tentang sentralitas Kristus? Memang sentralitas Kristus, bukan? mereka melarang Petrus untuk berkhotbah dalam nama itu. Baiklah. Dan raja-raja dunia, apakah Alkitab mengatakan bahwa mereka berbaris melawan Mesias? Raja-raja itu berbaris. Kita sudah membahasnya terakhir kali, ingat? Semua raja berbaris melawannya. Dan Alkitab mengatakan pada akhir zaman raja-raja dunia akan mengumpulkan diri mereka untuk peperangan besar, dan mereka akan menghimpun kekuatan mereka pada akhir zaman, sekali lagi untuk berbaris melawan dia dalam bentuk umatnya dan apa yang dia perjuangkan. Apakah itu yang dikatakan Alkitab? Ya, Baik. Jadi ini pertanyaannya sekarang. Jika Kristus adalah pusat dari semua kontroversi yang sedang bergejolak ini, menurut Anda apakah gereja-gereja, terutama gereja-gereja besar, akan berada di tengah-tengah diskusi ini? pasti. Tepat sekali. Seharusnya begitu, terutama ketika Anda sampai pada bagian dalam kitab Wahyu yang mengatakan bahwa Protestanisme yang murtad akan bergabung dengan... Baiklah, jadi mereka akan bergabung. Sekarang mari kita bahas tentang Protestanisme. Ketika Kristus disingkirkan, sangat disayangkan bahwa tidak ada yang menyadarinya. Dan kepausan duniawi ditempatkan sebagai penggantinya, sehingga Anda mencari bimbingan dari kepausan dan bukan lagi dari firman Tuhan. Apakah itu menjadi sumber perselisihan? Ya, Bukankah salah satu frasa kunci dari reformasi adalah sola Christus? Kristus saja. Kristus dan hanya Kristus. Baiklah. Dan bukanlah hal yang diperdebatkan bahwa dia hidup, dan karenanya misa tanpa usang, karena bagaimana mungkin Anda memiliki misa kematian yang terus-menerus jika dia telah dikorbankan sekali untuk selamanya? Dan mengapa Anda membutuhkan perantara seperti imam jika permohonan sudah tidak ada dan Anda memiliki akses langsung ke takhta Allah melalui dia?
Dan itulah pilar-pilar dan di mana reformasi Protestanisme dimulai. Baik. Jadi sekali lagi pertempuran itu terjadi karena sentralitas Kristus. Ya, Apakah para reformator mengidentifikasi kepausan sebagai antikristus? ya, Satu atau dua dari mereka bukan? tidak. Tidak. Semuanya? Atas dasar apa? Kitab suci. Kitab suci. Baik. Jadi apakah Anda akan mengatakan bahwa pada masa kemunduran kerajaan Yahudi sebelum kehancurannya, Kristus adalah poros di mana segala sesuatu berputar dan kehancuran Yerusalem adalah akibat langsung dari penolakan terhadap Kristus? Tentu saja, karena seluruh sistem Yahudi dibangun di sekitarnya. Seluruh pengorbanan menunjuk kepadanya. Semuanya menunjuk kepadanya. Baiklah, tetapi mereka menolaknya. Ya, Syukurlah, tidak semuanya. ya, Baik. Menurut Anda, apakah dunia Kristen bisa mencapai titik yang sama demi kenyamanan? ya. Dan itu juga sesuai dengan kitab suci. Itu juga sesuai dengan kitab suci. Baik. Jadi di mana ada pertempuran mengenai sentralitas? Banyak. Banyak, bukan? Saya pikir Berapa banyak darah yang telah ditumpahkan karena sentralitas ini? Banyak, bukan? Yuton. Baik. Baiklah, itu hanya sedikit latar belakangnya. Saya rasa penting bahwa Anda mengangkat hal ini. Jadi pentingnya hal ini harus disadari, karena dari apa yang akan kita bahas sekarang, selalu kembali kepada betapa pentingnya relevansi dari sentralitas Kristus. Baik. Baiklah. Sekarang saya tidak ingin terlalu panjang lebar, tetapi seberapa besar keterlibatan sentralitas Kristus dalam reformasi? Apakah itu hanya menempatkannya kembali di tengah-tengah, atau apakah itu spektrum yang luas dari penolakan terhadap tradisi-tradisi yang telah dibawa masuk yang membuat pelayanan Kristus menjadi tidak berarti? Seluruh sistem sebenarnya ditolak karena tradisi-tradisi mereka. Baik. Bisakah Anda berdoa kepada orang yang sudah meninggal? Tidak. Jadi bisakah Anda berdoa kepada orang-orang kudus dan Maria? Tidak. Bukankah itu nekromansi, berbicara dengan orang mati? Bukankah itu sesuatu yang dilarang Tuhan? Sepenuhnya. Baik. Jadi bukan hanya misa, tapi seluruh sistem. Seluruh sistem. Berapa banyak mediator yang ada jika tidak ada perantara? Ratusan. Ratusan? Ribuan. Ribuan. Dan Alkitab mengatakan hanya ada satu perantara. Jadi ini semua agak membingungkan, bukan? Baik. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sentralitas ini, relevansi ini tidak pernah hilang. Dan itu selalu menjadi sasaran serangan dan perang. Pasti. Baiklah. Sekarang ketika para reformator telah mendefinisikan dengan jelas siapa antikristus dan mengapa, bukan hanya dari doktrin-doktrin tetapi juga dengan pedoman nubuatan yang jelas dalam Alkitab. Jelas. Bisakah dibayangkan bahwa mereka akan berpaling dari pandangan itu dan mengadopsi doktrin palsu untuk menggantikannya? Tidak, Anda sebenarnya tidak bisa berpikir bahwa itu harus terjadi. Bagaimana dengan preterisme dan futurisme, dua doktrin Yesuit? Bukankah seharusnya tidak mempengaruhinya? Mereka tidak masuk akal secara alkitabiah. Faktanya mereka didasarkan pada tidak lebih dari informasi yang salah. Mereka tidak dapat dipertahankan dengan Alkitab kecuali dengan khotbah yang sangat keras dan tanpa substansi. Ya. Dan banyak drum serta musik untuk menggantikan pemikiran kognitif. Itulah satu-satunya cara Anda bisa menghindari masalah ini, bukan? Bukankah ini berarti penolakan total terhadap Daniel pasal 2, Daniel pasal 7, Daniel pasal 8, dan Daniel pasal 9? Memang benar. Bukankah ini berarti penolakan total terhadap pandangan para reformator mengenai Wahyu pasal 13? Ya.
Setidaknya berkaitan dengan binatang yang pertama, karena binatang yang kedua belum ada ketika reformasi sedang berlangsung. Dan masalahnya adalah, begitu Anda melakukan itu, artinya antikristus sebenarnya bisa berubah. Bisa beralih ke sesuatu atau seseorang yang lain. Itu bisa berubah. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa manusia durhaka, dengan kata lain, orang yang berdiri di belakang pelanggaran hukum Allah. Mari kita perjelas hal itu. Dosa adalah pelanggaran hukum, menurut 1 Yohanes pasal 3, bukan? Ya, Jadi manusia durhaka adalah orang yang berdiri di belakang pelanggaran hukum Allah, dan pelanggaran atau perubahan hukum Allah secara otoritatif merupakan penghinaan terhadap otoritas Allah. Itulah masalah yang kita bahas terakhir kali dalam diskusi sebelumnya. Baiklah, sekarang jika Anda ingin bergabung dengan gerakan ekumenis, apakah Anda harus mengesampingkan nubuat? baiklah, mari kita perjelas saja. Apa artinya itu? Apa artinya bergabung dengan gerakan ekumenis? Baiklah, jika Anda mengatakan bahwa apa yang didefinisikan sebagai musuh Allah karena perubahan hukum dan perubahan waktu serta semua fitur lain yang terlibat dan penolakan terhadap kitab suci dalam prosesnya. Saya lebih memilih demi perdamaian membuang semua itu ke tempat sampah dan menyelaraskan diri, bahkan menerima mereka sebagai pemimpin dalam organisasi keagamaan saya dan sekali lagi mengikuti jejak manusia durhaka. Itu berarti penolakan total terhadap nubuat. Lalu apa gunanya mempercayai hal itu sejak awal? Dan kami mengajukan pertanyaan lain kepada Anda. Apakah Paus seorang raja? Ya, Dia adalah raja. oh tentu saja. Karena dia dimahkotai, bukan? Ya, Dan para kardinalnya mereka adalah pangeran. ya, Jadi jika Anda bersumpah secara agama kepada pangeran itu, bukankah Anda menyangkal relevansi dan sentralitas Kristus? ya, Karena jika Anda telah menjadi bagian dari kerajaan Allah, lalu siapa pemberi hukum Anda? Kristus, Siapa penebus Anda? Siapa yang mengampuni dosa-dosa Anda? hanya Tuhan. Siapa yang menanggung dosa-dosa Anda? Tuhan Yesus. Dalam Katolik, siapa yang menanggung dosa-dosa Anda? Anda sendiri. Anda sendiri. Kalian harus pergi dan Membayarnya, Anda harus membayar untuk dosa-dosa itu. Jadi jika Katolik menyangkal penebusan, maka mereka telah menghilangkan relevansi Kristus. Jadi inilah masalahnya. ya, karena sekarang Anda membawa hal itu ke dalam, jika kamu ingin ikut dalam gerakan ekumenis, Anda harus meniadakan beberapa hal ini untuk bekerja demi kebaikan yang lebih besar dengan yang lain. Dan jika tulisan muncul di dinding dan Anda mengabaikan Nabi, maka Anda akan berjalan seperti orang buta tanpa tongkat dan tanpa anjing penuntun. Itu saja dan Anda akan tersesat. Anda akan tersesat, bukan? Sekarang Martin, mungkinkah orang-orang bahkan di dalam jajaran kita sendiri bisa memunculkan ide-ide seperti itu? Ya, sayangnya, Apakah ada organisasi-organisasi utuh yang memunculkan ide-ide seperti ini? tentu saja. Jadi mari kita lihat beberapa hal yang muncul sehingga kita bisa membahas zaman yang sedang kita jalani. Sekarang izinkan saya menjelaskannya dengan gamblang. Saya di sini bukan untuk menyerang organisasi atau individu manapun. Saya di sini untuk mengkritik sebuah teologi. Itu saja? Benar, Kita selalu menangani itu. masalah yang terlibat. Kami jarang menyebut nama. Alasannya, dan kami telah menjelaskannya dengan sangat jelas, bahwa jika Anda memberi nama pada teologi atau masalah tersebut, maka Anda berpikir, begitu orang itu disingkirkan, masalahnya selesai. Ya, Tapi kemudian ada orang lain lagi. ada orang lain. Anda harus mengatasi masalahnya, dan siapapun yang termasuk dalam kategori itu secara otomatis bersalah. Itu adalah bagian dari masalah. Sekarang saya tidak menganjurkan pada tahap manapun agar organisasi-organisasi ini dihapus dari muka bumi atau ditutup. Tidak. Saya pikir mereka memiliki tujuan penting karena organisasi seperti Adventist Today misalnya adalah organisasi yang sangat berguna menurut pendapat saya. Karena jika Anda ingin tahu apa yang tidak boleh dipercaya, itu adalah sumber yang bagus untuk dipelajari. Apakah Anda setuju, Martin? Saya setuju.
Oh, apakah saya terlalu keras dalam kesaksian saya? Ya, jika kita melihat materi yang dikeluarkan oleh beberapa dari mereka sendiri atau orang-orang yang mereka sponsori, dan terutama terhadap pelayanan kita, maka saya rasa Anda sama sekali tidak keras. Baiklah, saya tidak sedang membicarakan tentang pelayanan mereka atau apapun. Saya berbicara tentang pemikiran dan teologi mereka. Jadi ini diterbitkan pada bulan Agustus 2024. Itu terjadi pada akhir tahun lalu. Jadi informasi ini relatif terbaru mengenai pemikiran mereka. Dan pertanyaan yang mereka ajukan, apakah umat Adventis yang anti-Katolik itu fanatik? Anda bisa saja menghilangkan kata terakhir itu, karena secara otomatis dia mengatakan bahwa siapapun yang anti-Katolik adalah seorang fanatik. Tepat sekali. Jadi mereka membuatnya menjadi negatif? Langsung begitu saja. Langsung begitu saja. Sekarang saya tidak anti-Katolik. Saya sendiri adalah seorang Katolik, separuh dari keluarga saya adalah Katolik. Saya jelas tidak anti-Katolik, tetapi saya jelas anti-Katolisisme. Benar. Tentu saja karena mereka meniadakan sentralitas dan relevansi Kristus. Doktrinnya, sistemnya. Dan jika Anda memiliki pendapat tersebut, apakah itu secara otomatis membuat Anda menjadi seorang fanatik, atau apakah itu membuat Anda menjadi seseorang yang telah mempelajari subjek tersebut dan memutuskan bahwa Anda tidak bisa setuju dengan cara berpikir seperti itu? Alkitab melihat hal yang sama, jadi saya percaya apa yang dikatakan Alkitab. Jadi menurut judul ini, apakah Martin Luther menurut mereka seorang fanatik? Ketika dia jelas-jelas anti-Katolisisme, maka menurut definisi mereka mungkin ya. Ya, dia adalah Semua sahabat-sahabat terbaiknya adalah orang Katolik. Dia adalah seorang imam Katolik. Dan kemudian mereka berubah, benar. Secara resmi, ya. Dan kemudian mereka berkata, waktunya untuk berterus terang. Kami tidak sepenuhnya percaya bahwa gereja kami adalah satu-satunya yang benar, atau bahkan bahwa gereja kami adalah satu-satunya gereja yang sejati. Inti dari eskatologi kami adalah ajaran bahwa gereja Katolik Roma hampir secara supernatural berkuasa dan sangat jahat, musuh Allah dan bersekutu dengan iblis. Sekarang kitab suci mengatakan naga itu memberikan kepadanya kuasa dan otoritas yang besar. Jadi mereka pasti bersekutu dengan iblis. Apakah itu berarti bahwa setiap orang Katolik tahu bahwa ia bersekutu dengan iblis? Tidak. Namun sekali lagi ini bukan tentang orangnya. Ini bukan tentang orang, ini adalah sistem. Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda berbicara kepada orang Katolik pada umumnya, dia akan tahu bahwa ajaran Katolik meniadakan penebusan dosa? Tidak. Mereka tidak akan tahu. Tidak, mereka sama sekali tidak tahu. Mereka sama sekali tidak tahu. Mereka tidak akan tahu. Apakah mereka akan berpikir bahwa perubahan perintah-perintah itu adalah sebuah kenyataan, atau mereka bahkan tidak akan mengetahuinya? Mereka tidak akan mengetahuinya. Ya, itu jelas ada di katekismus, tetapi mereka tidak akan mengetahuinya. Tidak. Baiklah. Hanya dengan menyebutkan hal itu, apakah Anda akan meninggalkan mereka begitu saja? Tidak, Anda harus memberitahu mereka. Hal terbaik yang pernah terjadi pada saya, dan sekaligus hal terburuk, adalah mengetahui bahwa sistem ini bersekutu dengan iblis. Tentu saja ini mengejutkan, tetapi inilah yang ingin Anda dengar. Apakah mereka pernah mengubah doktrin mereka? Tidak. Apakah mereka memodifikasinya dengan cara apapun? Tidak. Apakah mereka telah membatalkan salah satu dari itu? Tidak sedikit pun. Baiklah, beberapa hal yang sama yang dikatakan oleh orang-orang antisemit tentang orang Yahudi, kami umat Advent mengatakannya dalam buku-buku yang kami pegang teguh tentang Katolik Roma. Sekarang ini menyiratkan satu buku tertentu, tapi kita akan membahasnya nanti. Mene tekel ufarsin. Mereka tidak tahu apa artinya sampai Nabi datang dan memberitahu mereka. Sekarang dia akan membuang Nabi itu keluar jendela, dan karenanya dia tidak akan tahu kapan tulisan itu ada di dinding. Mereka mencari dominasi global. Martin, itu adalah tujuan yang dinyatakan. Itulah mengapa para Jesuit diciptakan. Dan jika mereka mengabaikan sejarah dan berpikir bahwa mereka telah kehilangan arah dan sekarang hanya menjadi penyelenggara dapur umum, maka mereka harus berpikir ulang. Jadi gereja Roma menggunakan segala cara untuk memperluas pengaruh dan meningkatkan kekuatannya sebagai persiapan untuk menghadapi konflik yang sengit dan penuh tekad untuk mendapatkan kembali kendali atas dunia. Ini berasal dari buku Great Controversy. Inilah buku yang mereka benci, yang menurut mereka tidak boleh dibagikan.
Sekarang saya tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini di gereja Advent atau mengapa mereka menyebut diri mereka Advent atau Adventist Today, karena saya juga masih hidup saat ini dan saya tidak percaya omong kosong ini. Apakah Anda percaya? Sama sekali tidak. Maksud saya percaya apa yang dikatakan Wahyu 14 dan 12 kepada saya. Ya, Dan untuk menjadi Advent hari ke-7, itu berdiri di atas 2 kaki. baik. Dan mereka benar-benar meniadakan roh nubuat. Roh nubuat itu, yang satu itu benar-benar hilang. Tepat sekali. Jadi mereka tidak akan tahu apa yang dikatakan tulisan di dinding karena mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan nabi. Anda tahu ini seperti kita memiliki 400 nabi, semuanya untuk kita, kecuali yang satu ini, dan saya membencinya. Ya, dalam kasus ini. Mereka ingin mengambil alih perekonomian, membuatnya mustahil bagi kita untuk berbisnis. Martin, apakah mereka pernah membaca Rerum Novarum? Mungkin tidak. Apakah ensiklik Rerum Novarum pernah dicabut? Tidak. Faktanya Paus Fransiskus sering mengutip Rerum Novarum. Baiklah. Baiklah, jadi jelas informasinya tidak terlalu baik sejauh menyangkut hal-hal ini. Dan ia menyebabkan semua orang, kecil dan besar, kaya dan miskin, orang merdeka dan hamba, menerima tanda pada tangan kanan atau dahi mereka. Martin, apakah itu binatang pertama atau binatang kedua yang melakukan itu? Binatang yang kedua. Saya katakan dia bingung, karena dia menerapkan ini pada binatang yang pertama, bukan? Tapi itu adalah tanda dari binatang pertama menurut definisinya sendiri. Saya belum sampai tahap membongkarnya. Saya hanya mengatakan bahwa orang ini tidak pernah mempelajari Katolisisme. Tidak pernah. Dia sama sekali tidak tahu apa yang mereka ajarkan atau apa yang mereka perjuangkan. Baiklah, mari kita lanjutkan. Dia mengatakan kepausan bersekutu dengan setan. Mereka memiliki satu pikiran, akan ada ikatan persatuan universal, satu harmoni besar, sebuah konfederasi kekuatan setan. Raja-raja dunia akan menyelaraskan diri mereka dengan binatang ini. Mereka akan memberikan kekuasaan kepada sistem ini. Dengan kata lain, mereka akan mendukung otoritasnya. Itulah yang dikatakan Alkitab. Dan jika otoritas ini diwujudkan dalam diri seorang individu yang mewakili organisasi itu, sebagai sumber yang tak mungkin salah, dan itu meniadakan perintah-perintah Tuhan. Bukankah itu mengesampingkan otoritas Tuhan? Sepenuhnya. Apakah itu menghilangkan relevansi dan sentralitas Yesus Kristus dan mengalihkannya kepada manusia? Ya, Sia-sia mereka menyembahku, sementara ajaran yang mereka ajarkan hanyalah perintah manusia. Apakah itu ayat Alkitab? ya, Baik. Jadi ini telah mewujudkan kekuasaan yang sewenang-wenang dan menindas yang sama terhadap kebebasan beragama, kebebasan untuk menyembah Tuhan sesuai dengan perintah hati nurani, seperti yang diwujudkan oleh kepausan di masa lalu ketika mereka menganiaya orang-orang yang berani menolak untuk menyesuaikan diri dengan hak-hak keagamaan dan upacara-upacara Romanisme. Dan ini lagi-lagi merupakan kutipan dari Wahyu pasal 17. Nah, sekarang Martin dia mengatakan bahwa kebebasan beragama adalah salah satu kuda yang ditunggangi oleh kepausan, yaitu untuk kebebasan beragama. Tapi Martin, tidakkah mereka mendefinisikan kebebasan beragama mereka bahwa kebebasan itu harus selaras dengan kebaikan bersama? selalu Dan jika tidak selaras dengan kebaikan bersama, Anda tidak memiliki kebebasan. begitulah adanya. Maka Anda tidak memiliki kebebasan. Tidak. Jadi mereka tidak mendukung kebebasan beragama. Mereka mendukung fanatisme agama yang ekstrim. Benar, karena memang begitulah adanya. Maksud saya, jika Anda memberitahu seseorang, Anda bebas. Kecuali ketika Anda melakukan apa yang saya perintahkan. Hanya ketika melakukan apa yang saya perintahkan kepada Anda. Tidak, kecuali Anda bebas, kecuali ketika Anda tidak melakukan apa yang saya katakan. Ya. Jadi katakan itu lagi. Jadi Anda bebas. Kecuali ketika Anda tidak melakukan apa yang saya perintahkan. Tepat sekali. Dan kemudian saya akan menghantam Anda. Dan saya tidak akan melakukannya. Saya akan bersikap cerdik seperti pada abad pertengahan. Saya akan membuat negara melakukannya untuk saya. Baik. Ngomong-ngomong, ini adalah situasi yang sangat berbahaya untuk dihadapi. Mereka memiliki upacara-upacara yang indah dan rumit yang memanipulasi orang-orang. Kemegahan dan upacara, ini semua adalah kutipan dari Great Controversy. Jadi orang ini menggunakan kutipan-kutipan ini untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang mempercayai kutipan-kutipan ini adalah orang-orang fanatik. Fanatik, ya.
Kemegahan dan upacara ibadah Katolik memiliki kekuatan yang menggoda dan memikat, yang menipu banyak orang dan membuat mereka memandang gereja Roma sebagai gerbang surga itu sendiri. Nah, ini ditulis oleh seseorang yang oleh individu ini suka disebut sebagai orang dari zaman Victoria. Mereka sama sekali tidak mengerti tentang kepausan modern. Sekarang saya punya kabar untuk orang ini. Saya berada di Vatikan belum lama ini, dan saya berdiri di sebuah pilar ketika ada musik. Dan paduan suara itu mulai bernyanyi, dan nyanyian itu, serta suasana di sekitarnya, terasa begitu menggetarkan. Dan ada seorang pastor yang sedang berkunjung berdiri tidak jauh dari saya, dan dia mengangkat tangannya seperti ini dan berkata, "Inilah kerajaan itu." Dan dia merosot jatuh dan kemudian koma karena ekstasi. Dia menyangkal itu. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Saya ingin membawa orang ini ke Vatikan dan menunjukkan kepadanya simbol-simbol yang ada di sana dan bertanya apakah dia tahu apa artinya. Dan jika memang benar mewakili hal-hal tersebut, bukankah Anda akan ingin menyembunyikannya alih-alih memajangnya di depan umum? Baiklah, mari kita lanjutkan. Mereka atau setidaknya para rohaniawan mereka tidak bermoral. Dalam mengungkapkan dosa-dosa hidupnya kepada seorang imam, seorang manusia berdosa yang sering terjerumus dan terlalu sering dirusak oleh anggur dan hawa nafsu, standar karakternya menjadi merosot dan tercemar sebagai akibatnya. Jelas penulis ini tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Apakah dia pernah menjadi seorang Katolik Roma? Saya pernah. Dulu ketika saya punya masalah dan harus menyingkirkan sesuatu yang mengganggu hati nurani saya mengetuk pintu pastor dan pintu terbuka dan pria itu jelas dalam keadaan mabuk duduk di depan sebotol brandy. Itulah orang yang kepadanya saya harus mengaku dosa-dosa saya untuk menyingkirkannya. Saya rasa orang ini tidak tahu apa-apa. Sekarang biarkan saya bersikap adil. Apakah mungkin mengetuk pintu seorang pendeta Protestan dan mendapatinya mabuk di depan sebotol brandy? Tentu saja. Tapi apakah saya harus mengaku dosa kepadanya untuk bisa masuk surga? Tidak. Tidak. Apakah ada perbedaan? Ada perbedaan dan ini sangat penting untuk disadari, karena itulah yang dibutuhkan oleh satu sistem. Yang lainnya tidak memilikinya. Tidak. Bahkan mereka sampai mengatakan bahwa imam adalah alter Kristus, Kristus yang lain. Dan dia dianggap lebih berkuasa dari Tuhan karena dia bisa membuat Tuhan turun dan menjadi bagian dari roti itu. Jadi sekali lagi, ini bukan menentang individunya, ini tentang sistemnya. Baik, mereka berencana untuk menganiaya kita. Dia sedang membangun struktur-struktur yang megah dan besar di tempat-tempat rahasia, di mana penganiayaan-penganiayaan lamanya akan diulang kembali. Great controversy. Apakah mereka tahu sumpah Jesuit itu? Saya rasa tidak. Dan jika mereka tahu, mereka mungkin hanya berpikir, oh apa? Lalu kenapa? Jadi semua ini tidak relevan, tidak ada satu pun. Jadi mari kita katakan siapa penulisnya. Namanya Lawrence Seibold. Siapakah dia? Dia adalah editor eksekutif Adventist Today. Dan dia membandingkan hal ini di bagian lain dari dokumen ini dengan Holocaust dan memberikan contoh-contoh kejahatan di lembaga-lembaga lain, termasuk Protestantisme. Dan kemudian ia memberikan pendapatnya sebagai berikut. Dia berkata, saya malu. Sesama umat Advent, sungguh memalukan untuk melanjutkan kampanye kita melawan Katolik Roma, apalagi menggunakannya sebagai pembuka dalam penginjilan kita. Hanya karena seorang wanita zaman Victoria meniru prasangka-prasangka itu dari seseorang sekitar 150 tahun yang lalu. Martin, apa yang dicari orang ini atau individu ini di gereja ini? Saya rasa dia tidak. Dia benar-benar kehilangan relevansi dari sentralitas Kristus. Anda tahu betapa palsunya tuduhan itu sebenarnya. Memang benar. Ya, memang saya tidak ingin mengatakan apa yang saya pikirkan artinya.
Bagian yang disalin yang dia sebutkan di sana, bahwa di zaman sekarang, Anda bisa saja, jika dia masih hidup atau apapun, Anda bisa dituntut karena pencemaran nama baik. Mari kita tidak menuntutnya karena dia memiliki catatan yang harus dihadapi di buku-buku surga. Sekarang izinkan saya kembali ke poin saya. Anda memiliki seorang pendeta Protestan yang terjebak dalam pedofilia. Anda memiliki seorang imam Katolik yang terjebak dalam pedofilia. Keduanya sama-sama bersalah dan berdosa di hadapan hukum. Ya, apakah itu mengubah sentralitas Kristus? Tidak. Dan disitulah letak intinya. Disitulah letak intinya. Baik. Jadi hanya karena Anda menemukannya di kedua sistem, apakah itu berarti Anda bisa membuang Kristus dan kemudian menerimanya begitu saja? Dapatkah Anda sekarang mengatakan bahwa dunia Protestan sama jahatnya dengan dunia Katolik? Ya, Anda bisa pada individu-individu tertentu. Tapi dapatkah Anda mengatakan bahwa dalam doktrin dan ajaran mereka, mereka sama jahatnya? Tidak, Anda tidak bisa. Anda lihat dia benar-benar kehilangan intinya. Jadi dia berkata di sana, dan dia menyebut bahwa itu sudah cukup sebagai kefanatikan Advent. Namun Ellen White sangat dekat dengan antisemitisme. Martin, Anda hanya perlu membaca Alkitab dan Anda akan melihat bahwa Perjanjian Baru sangat mendekati antisemitisme. Alkitab menyalahkan orang-orang Yahudi atas kematian Kristus, tetapi Paus membebaskan mereka dan mengatakan bahwa itu adalah orang-orang Romawi. Tapi siapa yang menyerahkannya kepada orang Romawi? Orang-orang Yahudi. Baiklah, apakah ada orang baik di antara orang Yahudi? Ya, Apakah ada orang jahat di antara orang Yahudi? ya, Apakah ada orang jahat dari ras, jenis kelamin, apapun? Apakah hal itu memengaruhi sentralitas Kristus? tidak. Apakah kita terkadang menjadi orang jahat? Ya, Anda mungkin iya, tapi saya tidak. Baiklah, ia melihat umat perjanjian tersebar di setiap negeri seperti bangkai kapal di pantai padang pasir, mengutip dari kerinduan segala zaman. Jadi, meskipun berita utama berfokus pada masalah pedofilia di kalangan pastor Gereja Katolik Roma, sebagian besar gereja di Amerika Serikat yang menghadapi tuduhan pelecehan seksual terhadap anak-anak adalah gereja Protestan. Apakah itu intinya? itu adalah pengalihan ketika Anda mulai berpikir seperti ini. Tepat sekali. Jadi Martin, kita tidak membuat WhatsApp Prof ini untuk mengkritik Adventist Today atau argumen yang tidak masuk akal yang mereka berikan di sini. Intinya adalah apa masalahnya? Masalahnya adalah relevansi dan sentralitas Kristus, kerajaannya, dan otoritasnya. Tepat sekali. Itulah masalahnya. Dan jika hal itu dilembagakan dalam sebuah organisasi seperti sistem Katolik Roma, maka Anda tidak dapat menyelaraskan diri Anda dengannya tanpa menjauhkan diri Anda dari Kristus. Dan itulah intinya. Baiklah. Mari kita lihat artikel lain yang berasal dari pena individu ini. Juga Adventist Today. Seberapa tepatkah nubuatan kita? Seiring dengan perkembangan eskatologi para dispensasionalis, kita mundur ke dalam ketakutan yang sombong dan berlebihan. Kita beralih dari ajaran Alkitab tentang Yesus yang akan kembali suatu hari nanti, yang kita harapkan akan segera menjadi teriakan penganiayaan. Setiap kali Paus memiliki kemarahan, kita selalu gagal mengantisipasi sesuatu yang berarti. Umat-umat kitab tidak memberikan petunjuk nubuatan mengenai satupun peristiwa besar di abad ke-20 dan ke-21, termasuk 2 perang dunia yang menewaskan diperkirakan 50 hingga 80 juta orang, serta wabah flu Spanyol yang menewaskan 50 juta orang. Persediaan senjata nuklir yang cukup untuk menghancurkan kehidupan di bumi, perubahan iklim, kemunculan komunisme, fasisme, genosida di Eropa Tengah, Rusia, Turki, Uganda, Rwanda. Manakah dari pergerakan tersebut yang ingin Anda ikuti? Tepat sekali. Jadi apakah Anda ingin pengalihan? Apakah Anda ingin mengaburkan Injil dan hanya fokus pada satu hal? Dan Anda tahu apa? Nah, jika saya jadi dia, saya akan memilih salah satu dari mereka dan berkata, Anda tahu ini masalah saya. Saya akan memastikan bahwa saya akan membela perjuangan orang-orang Kristen dimanapun. Nah, masalahnya adalah dia
mengatakan kepada kita bahwa tidak satu pun dari hal-hal ini yang dinubuatkan oleh umat-umat kitab yang seharusnya ada sekarang. Itu tidak relevan. Itu tidak relevan. Kita membahas tentang sentralitas dan relevansi Kristus. Baiklah, jadi Martin, seberapa penting sentralitas Kristus dan kekuasaannya serta pemerintahan dan pendamaiannya dalam ekonomi Tiongkok? No. Tapi dia menyebutkannya di sini, dominasi ekonomi Tiongkok. Tapi ingat sekarang, kita seharusnya memprediksi hal-hal ini melalui Alkitab. Itu menurutnya sekarang, bagaimana dengan COVID dan semua ini Anda lihat? Alkitab mengatakan akan ada kekacauan. Ya, sebenarnya dia juga akan merujuk pada hal itu, bahwa kita mungkin akan mengatakan itu, tapi ini semua adalah bagian dari akhir zaman. Tapi memang ini adalah bagian dari akhir zaman. Tentu saja ini adalah bagian dari akhir zaman. Jadi bagaimana kita melanjutkan? Tidak ada satupun yang diantisipasi. Martin, akan ada kelaparan, akan ada peperangan, akan ada desas-desus tentang peperangan. Wabah penyakit. Semua itu sudah diantisipasi. Jadi dia tidak pernah membaca Alkitabnya. Dia tidak pernah membaca Alkitabnya. Baik, kami telah memberitahu Anda bahwa keadaan akan menjadi buruk, tetapi kami tidak memerlukan nubuatan tersembunyi dengan angka dan binatang untuk itu. Jadi Tuhan menempatkannya di dalam Alkitab, dan Tuhan, engkau tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mengapa engkau menaruh hal-hal itu di sana? Karena itu tidak penting. Kami tidak tertarik. Itulah sebenarnya yang dia katakan. Anda bisa mengambil kitab Wahyu, merobeknya dari Alkitab dan membuangnya, karena kita bisa langsung ke Injil, dan Yesus sudah mengatakannya. Jadi Yesus sudah mengatakan bahwa di dunia ini kamu akan mengalami penderitaan. Jadi sementara kita menyaksikan jutaan orang mati, kita hanya bergumam, tapi tetap awasi Vatikan. Kita juga seharusnya mengawasi dengan saksama. Kita seharusnya mengamati semua tanda-tanda di dunia, lalu kita harus melihat binatang yang keluar dari laut dan binatang yang keluar dari bumi. Ada deskripsi yang sangat jelas tentang apa yang akan mereka lakukan. Dan tulisan itu, saya percaya, sedang muncul di dinding. Tapi mereka baru saja membuang para nabi dari air dan dari kitab, meniadakan mereka sepenuhnya sehingga mereka tidak akan tahu apa yang tertulis di dinding. Ini cukup jelas. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka minum dari cawan berisi anggur palsu itu. Mereka jatuh bersama Babel. Mereka jatuh bersama mereka. Baiklah. Baiklah Martin, jadi mereka akan mulai membuat undang-undang hari Minggu dan menganiaya kita. Itu adalah sebuah kutipan. Dia sedang mengejek. Apakah ada dalam dokumen tahun 2025? Ya. Apakah ada di sana? Ya. Apakah ada dalam dokumen kepausan? Ya. Sekarang saya punya pertanyaan. Jika sebuah moralitas akan diundangkan yang bertentangan dengan moralitas Yesus Kristus, lalu siapa yang kemungkinan akan mendikte moralitas seperti itu? Apakah itu akan dilakukan Elon Musk? Tidak. Apakah itu akan dilakukan Bill Gates? Tidak. Apakah itu akan dilakukan Ramaphosa? Tidak. Atau apakah itu akan dilakukan oleh lembaga keagamaan yang kuat dengan jaringan di seluruh dunia? Ya. Dapatkah Anda mengharapkan jaringan keagamaan dunia untuk mendikte moralitas? Ya, pasti. Bisakah Anda? Ya. Bagaimana jika moralitas itu bertentangan dengan moralitas dan sentralitas Kristus? Maka Anda akan menghadapi masalah. Dan bagaimana jika raja-raja di dunia memilih untuk mengikuti moralitas tersebut daripada moralitas yang ditetapkan oleh Kristus? Maka Anda akan berada di ujung tanduk. Jadi apakah dengan demikian mereka akan mengatakan bahwa Kristus tidak relevan? Yang duduk di takhta putih di Roma itu relevan karena dia menulis sebuah ensiklik. Pernahkah ada presiden atau ekonom yang menulis ensiklik? Tidak. Tidak pernah menulis ensiklik. Tidak. Baiklah. Jadi dari mana kita bisa mengharapkan masukan model untuk masyarakat? Dari sebuah ensiklik.
Siapa yang menulis ensiklik itu? Paus? Apakah menurutmu dia benar-benar menulisnya sendiri? Atau menurutmu binatang itu memiliki penulis yang bekerja sama untuk memastikan bahwa mereka tetap sejauh mungkin dari kebenaran? Ya, mungkin begitu, tapi saya tidak tahu. Mungkin dia punya semacam akses langsung yang bisa digunakan untuk menulis beberapa hal ini. Mereka mengutip Thomas Aquinas, dan dia mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk mencuri kapanpun Anda mau. Baiklah. Jadi apa arti 3 malaikat dalam salah satu seminar Sabat Adventist Today? Salah satu profesor seminari saya mengatakan bahwa ketika dia berkhotbah di gereja-gereja, dia sering bertanya kepada orang-orang, apakah Anda tahu apa arti pekabaran 3 malaikat? Bisakah Anda menjelaskannya? Anda jarang mendapatkan bahkan satu jawaban yang memuaskan. Sekarang itu mungkin benar. Sayangnya, karena banyak yang telah kehilangan arah dan tidak bisa membaca tulisan di dinding. Masalahnya adalah, jika Anda berpikir untuk membuang nabi, maka hal itu tidak lagi dipelajari di gereja-gereja. Dan saya sedih untuk mengatakan, tapi karena artikel-artikel seperti ini, hal itu tidak lagi dipelajari. Dan sekarang dia ingin mengelompokkan kita dengan yang lain dengan mengatakan, karena kita beribadah pada hari Sabat, bahwa kita adalah satu-satunya gereja yang disetujui oleh Tuhan. Dia berbicara dengan nada sarkastis. Tidak, ini adalah kebenaran yang disetujui oleh Tuhan. Dan mereka yang berpegang pada kebenaran itu, jika kebetulan mereka berada dalam denominasi itu, tidak apa-apa, ada banyak orang dalam denominasi itu yang tidak berpegang pada kebenaran di dalamnya, seperti individu ini, karena jelas dia telah menolak semuanya. Itu tidak membuat masalah ini menjadi relevan. Intinya adalah Sabat misalnya. Apakah itu perintah Kristus? Ya, apakah itu harinya? Dan kepausan, apakah ia memiliki hari yang lain? Ya, Apakah dikatakan bahwa dia mengubahnya? ya, Apakah dikatakan bahwa itu adalah tanda otoritasnya? tepat sekali. Apakah itu berarti tanda otoritasnya melebihi relevansi Kristus? Ya, Itulah masalahnya. itulah masalahnya. Bisakah Anda memahaminya? Sama halnya dengan orang-orang yang berkata, ya, tapi mengapa kita tidak bisa menguduskan hari apa saja atau setiap hari? Tepat sekali. Tapi Yesus dalam kitab Kejadian sudah menetapkan, mengapa kita ingin mengabaikan apa yang Yesus minta dari kita? Baik. Sekarang Martin, apakah Yesus seorang pembela kebenaran? Ya, Apakah itu populer? tidak. Jadi ketika dia mengajarkan kebenaran bertentangan dengan prinsip-prinsip manusia, apakah dia dianiaya? Ya, Sekarang orang ini mengatakan di sini, kita harus memisahkan diri dari mereka dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pernyataan iman mereka. Bahkan mereka akan segera mulai menganiaya kita karena mereka tahu bahwa kita benar dan mereka salah. Martin, saya akan mengatakan hanya mereka yang menyadari bahwa mereka tidak bisa berhubungan dengan mereka karena ajaran mereka meniadakan relevansi Kristus yang akan dianiaya. Dia mungkin tidak akan dianiaya karena dia akan menyelaraskan dirinya dengan pemikiran itu. dengar Anda harus berdiri teguh jika nanti dianiaya, jika saya bisa mengatakannya seperti itu. Tepat sekali. Anda harus benar-benar berdiri teguh jika nanti Anda akan dianiaya. Bukan Anda harus berdiri teguh saat Anda akan dianiaya. Anda harus berdiri teguh sehingga Anda dapat dianiaya. Sehingga Anda akan dianiaya? Mari kita katakan seperti itu. Apakah para reformator dianiaya karena mereka menolak untuk menerima kebijakan tersebut? Ya, Mereka menolak untuk menerima transubstansiasi. Baik. Apakah Anda akan menerima transubstansiasi di bawah tekanan? saya berharap demi Tuhan saya tidak akan melakukannya. Baik. Baiklah. Jadi Anda tidak ingin menerima transubstansiasi. Bagaimana jika Anda dipaksa untuk mengatakan, Kristus tidak pernah menanggung dosa-dosa Anda akan membayarnya di api penyucian. Apakah Anda siap untuk berdiri dan berkata, meskipun langit runtuh, saya tidak akan bergeser dari posisi ini? Dengan Tuhan sebagai pertolongan saya ya. Karena jika saya menerima posisi Anda, maka saya telah meniadakan sentralitas dan penebusan Kristus. Apakah Anda akan mengatakan itu? Ya, Bagaimana dengan hari Sabat? sama. Hal yang sama. Jadi apa masalahnya? Apakah ini sekedar omong kosong politik di sini? Ataukah ini tentang sentralitas Kristus dan otoritasnya, apapun masalahnya? Ini adalah sebuah prinsip. Ini tentang relevansi Kristus. Dan sejauh mana Anda bersedia berdiri membelanya? Tepat sekali.
Baiklah Martin, jadi setelah mengatakan itu, mari kita lanjutkan ke kejadian saat ini. Sekarang di sini kita memiliki pidato yang dibuat oleh Donald Trump. Dan mari kita dengarkan apa yang dia katakan. Ini bukan untuk menghakimi. Ini untuk memberi informasi. Mari kita dengarkan apa yang dia katakan. Kami tidak akan mentolerir serangan apapun terhadap keyakinan Hakim Barrett. Kefanatikan anti-Katolik sama sekali tidak memiliki tempat di Amerika Serikat. Hal ini mendominasi di Partai Demokrat dan kita harus segera melakukan sesuatu untuk mengatasinya seperti kemenangan Partai Republik. Dan mari kita buat itu menjadi kemenangan yang sangat besar. Baik Martin, dari sudut pandang duniawi, jika Anda tidak memiliki latar belakang pengetahuan tentang masalah dan perang mengenai sentralitas Kristus, apakah Anda akan setuju dengan pidatonya? Ya, Ya, karena itu logis. Itu logis. Apa itu bias anti-Katolik ini? Apakah itu kefanatikan? Bukankah penulis Adventist Today menggunakan kata yang sama? Ya, dia menggemakan apa yang dikatakan Presiden. Dengan kata lain, dia berada pada gelombang yang sama. ya, Sekarang saya bisa memahami gelombang itu. saya juga. Saya bisa memahami gelombang itu jika Anda tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang apa yang dikatakan kitab suci, apa yang diajarkan oleh para reformator, apa yang dikatakan nubuat, dan mengapa. Ya, Maka saya bisa memahami pola pikir itu, dan pola pikir yang kita perjuangkan sekarang harus disebut kefanatikan. ya, tepat sekali. Tapi disitulah juga letak permasalahannya. Baiklah. Tapi bagaimana jika kitab suci itu tepat? Bagaimana jika ucapan-ucapan nubuatan itu tepat? Bagaimana jika para reformator itu tepat? Dan bagaimana jika roh nubuat itu tepat? Dan jika masalahnya adalah sentralitas dan otoritas Kristus, maka pidatonya didasarkan pada informasi yang salah. Jadi apa yang menjadi dasarnya? Doktrin sosial. Isu-isu sosial. Apakah gereja Katolik merawat orang sakit di rumah sakit mereka? Ya, Apakah mereka memiliki dapur umum? ya, Apakah para Jesuit bahkan menjalankan organisasi-organisasi itu? Ya. Apakah mereka memiliki universitas? banyak. Apakah mereka mendorong ideologi tertentu di universitas-universitas tersebut? Apakah dia terpengaruh oleh ideologi itu? Apakah anak-anaknya terpengaruh oleh ideologi itu? Apakah kabinetnya terpengaruh oleh ideologi tersebut? Ya, semua orang rakyat termasuk anggota kabinet yang bekerja di pemerintahannya saat ini. Apakah dunia sedang berada dalam suasana ekumenis? Ya, Apakah reformasi dikesampingkan? ya, Apakah perpecahan itu sudah diatasi? tentu saja. Tangan itu telah menjembatani jurang pemisah. Baiklah. Jadi Martin, apa yang telah disingkirkan? Sentralitas Kristus. Peran sentral Kristus telah dikesampingkan. Sekarang seandainya kita bisa duduk dan menjelaskannya kepadanya hanya dengan menggunakan kitab suci, sebuah studi terperinci tentang Daniel 7, Wahyu 13, 14, dan 17, ditambah semua sejarah yang menyertainya, melihat perkumpulan-perkumpulan rahasia, kekuatan yang mereka miliki, dorongan ekumenisme mereka, segala bentuk dorongan ekumenisme, menghilangkan peran sentral Kristus karena otoritasnya digantikan oleh otoritas duniawi. Itulah masalahnya. Dan ini membuatnya sulit, karena orang-orang akan melihatnya, tapi Anda berpikir bahwa Anda lebih baik dari yang lain. Baiklah. Jadi saya setuju bahwa jika Anda mengatakan kepausan adalah antikristus karena ada pedofil di dalamnya. Nah, Ada transgender di dalamnya. Ada pemabuk di dalamnya. Ada pemerkosa di dalamnya. Itu bukan intinya. tidak, itu juga tidak benar. Bukan karena itu mereka disebut antikristus. Bukan karena itu mereka disebut antikristus, bukan.
Tapi faktanya ada individu-individu seperti itu dalam organisasi tersebut. Tepat sekali. Dan dalam organisasi Protestan dan agama lainnya, dan perkumpulan rahasia manapun, bahkan dalam gereja yang mengaku milik Tuhan. Tepat sekali. Jadi bukan itu intinya. Lalu apa intinya? Baiklah. Tapi jika Anda melihat hal-hal ini, mungkinkah Anda terbawa arus? Itulah masalahnya. Kemudian Anda akan menulis artikel-artikel seperti itu. Karena bukankah ada misi untuk orang-orang yang benar-benar tahu? Baiklah. Dan agama-agama ingin bersatu, dan mereka ingin memiliki sosok yang berwibawa, dan kepausan cocok untuk itu. Ya, maksud saya, apa yang baru saja saya katakan, tapi yang saya maksud adalah, jika Anda ingin mengatakan bahwa masalahnya adalah cara orang-orang bersikap fanatik terhadap Katolik, maka Anda tidak mengerti, seperti yang baru saja Anda katakan. Ada sebuah misi. Jika Anda mengetahui kebenaran, Anda harus menyampaikan kebenaran itu kepada orang-orang ini. Dan Martin, jika kamu benar-benar peduli dengan kepentingan orang lain, bukankah kamu ingin memberitahukannya kepada mereka agar mereka bisa memahaminya? Tepat sekali. Apakah para reformator berkhotbah? Ya, Bukankah mereka secara virtual menaklukkan dunia? Baiklah. Sekarang ada sebuah artikel di Independent yang mengatakan bahwa gereja satanis mengadakan gerakan mengumpulkan kaos kaki untuk para tunawisma. Organisasi pemuja setan di Florida telah meluncurkan kampanye pengumpulan kaos kaki untuk para tunawisma sebagai bagian dari kampanye jangka panjang mereka. Pernyataan misi mereka menyebutkan bahwa misi kuil setan adalah untuk mendorong kebajikan dan empati di antara semua orang. Menolak tirani, otoritas, menganjurkan hal-hal yang praktis, akal sehat dan keadilan, dan diarahkan oleh hati nurani manusia untuk melakukan upaya-upaya mulia yang dipandu oleh kehendak individu. Orang-orang tidak mengerti bahwa dalam organisasi besar ini ada pemuja setan dan ada Luciferian. Yang satu memuja sisi terang, yang lainnya memuja sisi gelap, tapi sisi terang akan memberikan gelar ksatria kepada sisi gelap. Benar? ya, Mari kita ungkapkan seperti itu. Jadi ada sebuah organisasi yang mengajar dan berkhotbah dan harus melakukannya. Menurut doktrin mereka mempraktikkan kebajikan. Menurut Anda, apakah Donald Trump akan diterima dengan baik jika dia mengatakan bahwa kita harus menghentikan kefanatikan terhadap kuil setan? tidak. Mengapa mereka melakukan hal-hal baik, Martin? Itulah justru masalahnya, karena mereka bertentangan dengan pemikiran mereka tentang agama. Mari kita ajukan pertanyaan lain. Siapa penasihat-penasihatnya? Katolik, sebagian besar dari mereka, Beberapa kaum evangelis. sebenarnya ekumenis. Dia memiliki dewan penasihat yang ekumenis. Baiklah. Menurut Anda, apakah dia memiliki banyak perwakilan dari gereja setan dalam panel penasihat inti dalamnya? Saya rasa tidak. Anda tidak berpikir begitu. Apakah Anda memahami maksud saya? Orang yang menulis artikel itu di Adventist Today melihat masalah-masalah ini dan berkata, kita adalah orang-orang fanatik jika kita menyerang umat Katolik karena lihatlah semua hal baik yang mereka lakukan. Tepat sekali. Tapi lihatlah semua hal baik yang dilakukan orang-orang ini. Dan kemudian Anda berkata, tetapi mereka juga melakukan hal-hal yang jahat. Umat Katolik melakukannya. Umat Protestan juga melakukannya. Pernyataan misi kuil setan ini terdengar sama dengan pernyataan misi Protestan dan Katolik. Bahkan mungkin terdengar lebih baik. Apakah Kristus menjadi pusat dalam hal ini? Tidak, tentu saja tidak. Baiklah. Jadi apakah ini menjadi masalah dalam pilihan yang Anda buat? Ya, Apakah Anda akan memilih ini? Tidak. Mengapa tidak? karena itu tidak cocok. Dan meninggalkan sentralitas Kristus. Tentu saja bagi kita, tapi maksud saya, orang pada umumnya, ini hanya untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana penalaran yang logis atau tidak logis itu. Penalarannya benar-benar tidak logis. Baiklah. Jadi sekarang bagaimana jika organisasi yang benar-benar mereka ikuti dan jadikan pembicara utama mereka di acara-acara seperti pelantikan? Bagaimana jika mereka sama-sama menentang sentralitas Kristus, tetapi hanya membungkusnya dalam istilah-istilah agama? Bukankah itu harus diungkap? Tentu saja. Dan itulah mengapa demikian.
Apakah Anda juga akan bergabung dalam Dewan Ekumenis dengan mereka? Saya rasa tidak. Ya, itu tidak akan berhasil. Meskipun dalam praktiknya Anda mungkin saja, karena jika Anda pergi ke konser rock, Anda sedang menyembah entitas ini. Atau konser rave, Tepat sekali. atau banyak konser Kristen. Ya, Baiklah. Paus Fransiskus telah menyatukan dunia melawan dirinya sendiri. Ini adalah artikel dari tanggal 14 Februari 2025. Ini sebenarnya semacam artikel yang agak bercanda, bukan? Dalam hampir 12 tahun sejak pelantikannya, Paus Fransiskus telah menerima pujian dan kritik dalam proporsi yang hampir sama karena sikapnya yang blak-blakan terhadap isu-isu politik. Dalam intervensi terbaru Fransiskus ke dunia politik, Paus mengirim surat kepada para uskup Amerika pada hari Selasa mengecam program deportasi massal Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Apakah ini masalah sosial atau masalah agama? sosial. Program deportasi massal Presiden Donald Trump adalah masalahnya, bukan? Ya, jadi apa yang dibangun atas dasar paksaan dan bukan atas dasar kebenaran tentang martabat yang sama dari setiap manusia akan dimulai dengan buruk dan akan berakhir dengan buruk, demikian bunyi suratnya. Tom Homan, penasihat Trump untuk urusan perbatasan yang beragama Katolik, mengatakan bahwa Paus Fransiskus seharusnya tetap fokus pada gereja Katolik dan memperbaiki masalah di sana, serta menyerahkan penegakan kebijakan perbatasan kepada kami. Pendukung presiden pun ikut menyuarakan kritik serupa melalui media sosial. Katakanlah Martin bahwa pendulum telah bergerak ke kanan dan beberapa pemikiran liberal Francis sekarang tidak populer di kalangan kanan, benar? Tidak. Baik. Bagaimana jika di masa depan ada paus lain yang akan mengacaukan keadaan karena banyak yang percaya bahwa ini adalah paus terakhir, benar? Saya tidak serta-merta percaya akan hal itu. Bukankah akan menarik jika ada suara yang sangat konservatif yang muncul di dalam gereja Katolik? Itu benar-benar akan menimbulkan kekacauan. Baiklah, sekarang salah satu individu yang baru saja Donald Trump jadikan sebagai perwakilannya di Hollywood adalah seorang Katolik yang sangat konservatif, yang juga menentang ajaran-ajaran Fransiskus. Jadi ideologi itu mulai menunjukkan keberadaannya. Itu cukup kuat. Anda tahu apa yang menarik? Meskipun dia sangat liberal dan dia melakukan semua hal ini, setiap kali dihadapkan dengan hal itu, dia tetap kembali ke sisi konservatif. Baiklah, sekarang bagaimana jika kaum evangelis mengatakan kita harus menyatukan dan memperkuat posisi Kristen? Benar? Itu berarti mengutamakan satu agama di atas agama lain di lingkungan mereka. Ya, Dan salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mengembalikan hari Minggu sebagai hari libur. Sehingga orang-orang dapat pergi ke gereja dan merenung tentang hal-hal spiritual, serta menghabiskan waktu bersama keluarga dan sebagainya. Menurut Anda, apakah kepausan sesuai dengan ensiklik dan dogmanya akan mendukung hal seperti itu? oh tentu saja, pasti. Baik, bagaimana hal itu akan mempengaruhi sentralitas Kristus dan hukumnya? Ya, itu akan terlihat seolah-olah itu untuk dia. Tapi itu sebenarnya membuat dia benar-benar keluar dari... Keluar dari gambaran dan menerima otoritas Roma? Ya, Baik, sekarang mari kita dengarkan apa yang dikatakan pria itu tentang Paus Fransiskus. Saya memberikan kritik tajam kepada Paus. Paus seharusnya memperbaiki gereja Katolik. Saya mengatakan ini sebagai seorang Katolik seumur hidup. Saya dibaptis, menerima komuni pertama sebagai Katolik, juga menerima sakramen penguatan sebagai Katolik. Dia seharusnya memperbaiki gereja Katolik dan fokus pada pekerjaannya dan menyerahkan penegakan perbatasan pada kami. Dia ingin menyerang kami karena mengamankan perbatasan kami. Dia memiliki tembok di sekeliling Vatikan, bukan? Dia memiliki tembok untuk melindungi umatnya dan dirinya sendiri. Tapi kita tidak bisa memiliki tembok di Amerika Serikat. Jadi saya harap dia berpegang teguh pada gereja Katolik dan memperbaikinya dan menyerahkan penegakan perbatasan kepada kami. Pertanyaan Martin. Apakah dia menentang pendapat Paus mengenai masalah ini atau apakah dia anti-Katolik? menentang pendapat Paus. Karena berapa kali dia menyatakan di sana bahwa dia adalah seorang Katolik yang taat. Benar. Jadi ini bukan menentang Katolikisme. Ini selaras dengan Katolikisme. Jadi setiap suara yang keluar dari Katolikisme yang bersifat doktrinal, apakah dia tidak akan ikut-ikutan? Tentu saja. Itulah sebabnya
sebenarnya yang menekankan mengapa orang-orang atau umat Katolik konservatif begitu gusar dengan Paus Fransiskus karena dia tidak, menurut mereka, berpegang teguh pada doktrin Katolik yang sesungguhnya. Tepat sekali. Baiklah, ini adalah artikel dari Catholic News Agency yang menarik. Paus Francis dan Vance bentrokan atas Ordo Amor. Vance, seorang Katolik. Apakah dia seorang anti-Katolik? Tidak. Apa yang dia pertentangkan? Dengan pendapatnya, Baiklah, apakah ia akan berbenturan dengan isu-isu doktrinal lainnya? tidak tentu saja. Dan jika Paus Fransiskus melakukan, menurut mereka, hal yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh umat Katolik, Anda tahu, doktrin, mereka tidak akan memiliki masalah. Mereka tidak akan memiliki masalah. Baiklah, jadi Vance, seorang Katolik, dalam sebuah wawancara pada akhir Januari lalu menggunakan konsep Kristen lama. Dia kemudian mengidentifikasinya sebagai Ordo Amoris yang menurutnya mengajarkan bahwa kasih sayang seseorang pertama-tama ditujukan kepada keluarga dan sesama warga negara dan kemudian setelah itu kepada seluruh dunia. Ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam pesawat setiap kali Anda terbang. Ketika masker oksigen turun, harap pasang ke wajah Anda sendiri sebelum membantu orang di sekitar Anda. Ini logis. Jadi cintailah keluarga Anda dan kemudian cintailah sesama Anda. Dan kemudian Anda mencintai komunitas Anda, dan kemudian Anda mencintai sesama warga negara di negara Anda sendiri. Dan setelah itu Anda bisa fokus dan memprioritaskan seluruh dunia. Menulis melalui para uskup Amerika Serikat tentang topik migrasi, Paus menulis pada 10 Februari bahwa aturan hukum yang otentik diverifikasi secara tepat dalam perlakuan bermartabat yang layak diterima oleh semua orang. Perlakuan bermartabat terhadap orang dan kegiatan ilegal seperti memaksa masuk ke suatu negara secara ilegal. Apa hubungannya dengan masalah ini? Anda melanggar hukum. Hukum selesai. Dan oleh karena itu, Anda telah menjadi pelanggar hukum, dan itulah yang disebut penjahat. Begitulah cara kerjanya. Dan kemudian Anda harus diperlakukan seperti penjahat. Namun menurut saya tidak hanya dalam masalah ini, tetapi juga dalam banyak hal, pemerkosaan atau apapun, atau bahkan pembunuhan, aturan hukum yang absolut telah dikesampingkan. Orang-orang ini berkeliaran di jalanan. Ya, Dan itulah mengapa Anda mengalami kekacauan yang Anda alami. Tetapi sekali lagi bukan itu intinya. Poin yang ingin kami sampaikan adalah apakah ini masalah sosial? tidak. Atau apakah ini masalah agama yang dogmatis? Dan ini semua berhubungan dengan masalah sosial. Dan inilah sebabnya, seperti yang telah kita lihat dalam artikel Advent hari ini menyimpang. Ini mengalihkan perhatian Anda dari masalah ini. Isu utamanya. Jadi dengan kata lain, jika Anda mengatur migrasi yang tertib dan legal, maka itu adalah hak pemerintah. Itulah yang dikatakan Vance. Dan dia berkata kepada Paus, Anda tahu, dengan segala simpati dan apapun yang Anda miliki untuk orang-orang miskin ini dan sebagainya dan sebagainya. Anda tahu, tetaplah fokus pada urusan Anda. Trump mengatakan bahwa dia memerintahkan Jaksa Agung untuk menargetkan bias anti-Kristen dengan gugus tugas kebebasan beragama. Sekarang menjadi menarik. Martin, saya melihat tulisan di dinding karena konstitusi memberikan hak yang sama kepada semua sistem agama. Ini sudah mengarah pada peniadaan hal tersebut sepenuhnya. Baik, dia mengatakan kepada para peserta program Prayer Breakfast bahwa pemerintahannya juga akan bekerja untuk melindungi orang-orang Kristen di sekolah-sekolah kita, di militer kita, di pemerintahan kita, di tempat kerja kita, rumah sakit, dan di ruang publik kita, serta menyatukan kembali negara kita sebagai satu bangsa di bawah Tuhan dengan kebebasan dan keadilan bagi semua. Apakah ada bias Kristen di sini? Ya, Baik, tapi Trump dan para pendukungnya telah lama mendorong agama Kristen, terutama aliran Kristen evangelis dan fundamentalis untuk menduduki posisi istimewa dalam masyarakat Amerika. Apakah itu yang diprediksi oleh Great Controversy? ya, Apakah itu yang dinubuatkan oleh Wahyu pasal 13? tentu saja. Sekarang moralitas siapa yang akan mendapatkan posisi istimewa ini? Gereja Katolik.
Tepat sekali. Tepat sekali. Sekarang mari kita lihat masalah ini. Selamat datang kembali. Presiden Trump mengambil tindakan untuk memerangi apa yang ia sebut sebagai bias anti-Kristen di Amerika Serikat. Selama serangkaian acara di Washington minggu lalu, seputar National Prayer Breakfast, ia menandatangani perintah eksekutif yang membentuk gugus tugas baru untuk menghapus diskriminasi anti-Kristen dalam pemerintahan federal. Perintah eksekutif ini menyoroti peningkatan vandalisme yang menargetkan gereja-gereja konservatif dan pusat kehamilan pro-life setelah Mahkamah Agung membatalkan keputusan Roe v. Wade. Pada prayer breakfast. Minggu lalu, Trump mengkritik Departemen Kehakiman, IRS, dan FBI dengan menyebut nama mereka secara langsung. Dia menunjuk Jaksa Agung Pam Bondi untuk memimpin gugus tugas tersebut yang akan mengidentifikasi kebijakan dan praktik yang melanggar hukum di seluruh lembaga federal dan merekomendasikan tindakan presiden atau legislatif lebih lanjut. Gugus tugas ini juga akan fokus pada penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus kekerasan dan vandalisme anti-Kristen. Nah, saya di Gedung Putih, kami akan melindungi umat Kristen di sekolah-sekolah kami, di militer kami, di pemerintahan kami, di tempat kerja, rumah sakit, dan di ruang publik kami. Dan kami akan menyatukan kembali negara kami sebagai satu bangsa di bawah Tuhan dengan kebebasan dan keadilan bagi semua. Selain itu, Trump menghidupkan kembali kantor urusan keagamaan Gedung Putih yang akan dipimpin oleh pendeta Paula White yang sebelumnya menjadi penasihat dalam inisiatif keagamaan selama masa jabatan pertamanya. Seorang penasihat senior memberitahu CBN bahwa Trump secara khusus mengarahkan kantor urusan keagamaan untuk ditempatkan di sayap barat. Gugus tugas ini diluncurkan setelah Trump memberikan pengampunan kepada para aktivis pro-life yang didakwa di bawah pemerintahan Biden. Dan setelah laporan DPR tahun 2023 mengungkapkan memo menakutkan FBI yang menargetkan umat Katolik tradisional sebagai ancaman domestik. Saya pikir hal ini perlu dilakukan karena sayangnya dan dengan berat hati, kita punya banyak bukti bahwa di bawah pemerintahan sebelumnya dan di beberapa elemen birokrasi, bahwa umat Kristen dan orang-orang beriman menjadi sasaran. Kita tahu bahwa kantor FBI Richmond berkoordinasi dengan kantor lainnya, yaitu kantor Richmond, Virginia, berkoordinasi dengan entitas lain di seluruh FBI, menyarankan agar umat Katolik Roma tradisionalis yang setia harus diawasi sebagai potensi ancaman keamanan dalam negeri. Kita tahu bahwa Departemen Kehakiman menargetkan orang tua yang satu-satunya kejahatan, mereka adalah menghadiri rapat Dewan Sekolah dan menolak pengajaran agenda transgender kepada anak-anak mereka, dan anak laki-laki memakai kamar mandi perempuan, mereka menjadi sasaran. Maksud saya, anak laki-laki memakai kamar mandi perempuan, mereka menjadi sasaran pengawasan dan kemungkinan penangkapan serta penuntutan. Jadi kita perlu memastikan bahwa umat Kristen tidak dianiaya, mereka tidak menjadi sasaran, dan bahwa birokrasi tidak melanggar hak-hak amandemen pertama mereka. Dan itulah mengapa hari ini saya benar-benar menghormati banyak orang, tetapi saya mengumumkan bahwa saya akan membentuk Komisi Kepresidenan untuk Kebebasan Beragama yang baru. Ia akan menjadi hal yang sangat penting yang akan bekerja tanpa lelah untuk menegakkan hak yang paling mendasar ini. Seorang wanita yang cukup tua akan dipenjara karena berdoa di sini di Amerika. Dia dipenjara karena dia sedang berdoa. Namun hari ini kita kedatangan seorang wanita berusia 75 tahun, Paulette Harlow, yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena berdoa dengan damai di luar sebuah klinik, didakwa berdasar hukum yang tidak jelas, belum digunakan selama bertahun-tahun, yang secara selektif dijadikan senjata melawan umat Kristen oleh pemerintahan sebelumnya. Sekarang Martin memang benar bahwa ada bias anti-Kristen. Itu benar. Itu benar kan? Baik. Jadi organisasi-organisasi yang sekarang dibentuk ini, apakah mereka organisasi pemerintah? Ya, ini adalah pemerintah, satuan tugas. Apakah mereka akan memiliki pengaruh? Apakah penegakan hukum akan dilibatkan untuk memastikan hal ini tidak terjadi? Ya. Baik. Itu kedengarannya cukup bagus, bukan? Ya, ini adalah gereja dan negara yang bersatu. Apakah itu tulisan di dinding? Ya. Gereja dan negara bersatu. Pernah ada dalam sebuah pidato baru-baru ini di Eropa yang menegur Inggris misalnya, karena menangkap orang yang berdoa secara diam-diam dalam hati. Ya.
Dan apakah mereka benar-benar memikirkannya dan mengatakan, Anda tahu pria itu sebenarnya ada benarnya? Akankah Amerika menjadi negara yang memberlakukan aturan ketat di dunia terkait isu-isu ini? Kita bisa melihatnya. Baik. Apakah itu tulisan di dinding? Ya, Menurut Anda, apakah banyak orang yang memahami pertanda ini? Atau mereka tidak mengerti? Atau bahkan tidak dapat melihatnya? mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Mereka sangat bersemangat ketika Trump menerapkan atau membentuk satuan tugas seperti ini karena akhirnya hal ini akan diselesaikan. Orang-orang Kristen akan mendapatkan tempat mereka. Baiklah, biarkan saya menanyakan sesuatu yang sangat aneh sekarang. Presiden sebelumnya, Joe Biden, apakah dia seorang Katolik? Ya, Apakah dia seorang Katolik yang taat? ya, Di akhir masa kepresidenannya, apakah dia pergi dan mengunjungi paus? ya. Tepat sebelum dia meninggalkan jabatannya. Baiklah, ada beberapa kontroversi. Beberapa uskup mengatakan Anda tahu dia seharusnya tidak menerima ekaristi, tetapi sekali lagi dia diizinkan untuk menerima ekaristi dan sebagainya dan sebagainya. Ada beberapa kontroversi di sekitarnya. Apakah dia menjadi seorang Freemason di sana pada akhirnya? Ya, Atau apakah dia mengakui sebagai seorang Freemason? Ya, saya tidak tahu. Kami tidak tahu. Baiklah, bagaimana dengan pernyataan dalam 14 manuskrip rilis? Gambaran mengerikan yang dilukiskan oleh Yohanes untuk menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan bumi akan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kejahatan, seharusnya memperingatkan kepada mereka yang telah menerima kebenaran, betapa berbahayanya berhubungan dengan perkumpulan-perkumpulan rahasia, atau menggabungkan diri dengan cara apapun dengan mereka yang tidak menaati perintah-perintah Allah. Perkumpulan rahasia. Apakah itu termasuk organisasi yang memiliki sumpah rahasia? ya, Apakah para Jesuit memiliki sumpah rahasia? ya, Apakah Ksatria Malta memiliki sumpah rahasia? ya, ya. Martin, apakah menurut Anda Opus Dei memiliki sumpah rahasia? Apakah menurut Anda Freemason memiliki sumpah rahasia? Tentu saja. Mereka semua memiliki sumpah rahasia, bukan? Semua organisasi Katolik, apakah mereka bersaing untuk mendapatkan supremasi Katolik? Ya, tentu saja. Apakah mereka cukup sukses jika Anda memikirkan semua orang dalam pemerintahan? Ya, representasi dalam administrasi, di pengadilan di mana-mana. Di altar Freemason, apakah ada semua buku-buku agama di sana? Apakah ada Sanctara Vita? Apakah ada Al-Quran? Apakah ada Tanakh? Apakah ada Alkitab? Ya, semuanya ada. Jadi mereka bersifat ekumenis. Jika Anda ekumenis dan Anda bergabung dengan agama-agama yang meniadakan sentralitas Kristus, bukankah mereka kemudian meniadakan relevansi Kristus? Ya, Jadi Martin, siapa yang menjadi panutan moral Anda? ketika Anda berada di sektor ekumenis, Tidak panutan Anda. Panutan saya adalah Yesus Kristus. Panutan Anda adalah Yesus Kristus. Bagaimana jika atribut panutan moral ini bertentangan dengan yang sedang disebarkan di dunia? Lalu apa? maka saya akan berbenturan dengan dunia. Maka Anda berada dalam benturan pemikiran. Ya, Tapi Anda termasuk dalam clash of mind, bukan? Apakah pernyataan ini merupakan peringatan? tentu saja. Ini adalah peringatan, bukan? Jadi Martin, mari kita akhiri dengan menyatakan bahwa pekerjaan kita ini bersifat agresif. Dan saya akui kita mungkin di mata banyak orang terlihat agresif dalam pembicaraan ini. Tentu saja. Kita mungkin akan mendapatkan banyak komentar yang mengatakan bahwa kita bersikap antagonis terhadap orang lain dan seharusnya dilakukan dengan lebih banyak kasih. Tapi Martin, siapa yang akan kita bela? Kristus, Kristus. Dan sentralitasnya dan kerajaannya dan hukumnya. tentu saja. Jika kamu mengasihi aku, taatilah perintah-perintahku. Ya, Supaya kamu memperoleh hak atas pohon kehidupan. Apakah itu juga ada di dalam kitab Wahyu? Inilah mereka yang menaati perintah-perintah. Sesungguhnya hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Kita bisa terus dan terus dan terus. Kita tidak perlu melakukan itu. Pekerjaan kita bersifat agresif karena kita adalah tentara Yesus. itu saja. Sekarang jika Anda adalah seorang prajurit bagi Yesus, maka relevansi dan sentralitas Kristus adalah tujuan Anda. Dan apapun yang meniadakan atau menguranginya adalah musuh Anda. Dan begitulah adanya. Baik, kita harus membawa panji-panji darah ke dalam benteng pertahanan musuh.
Kita harus memberitakan hal-hal ini. Apakah kita akan mengikatkan bom pada diri kita dan meledakkan diri? Tidak. Apa gunanya? Anda tidak akan banyak berkhutbah setelah itu. Semuanya akan berakhir, bukan? Jadi apa senjata Anda? Alkitab. Yang ini? Ya, Apakah ini Alkitab Anda? Apakah ini senjata Anda? itulah satu-satunya senjata. Apakah itu satu-satunya senjata? Baiklah. Tapi jika saya boleh menambahkan sebentar, itu adalah pedang bermata dua. Itu juga harus memotong Anda, ya? Itu juga harus memotong saya. Baiklah. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Kita berhadapan dengan pola pikir iblis yang telah ada sejak kejatuhan Adam. Begitulah. Melawan roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat. Jika kita bersedia meletakkan senjata kita untuk menurunkan panji-panji berlumuran darah dan menjadi tawanan serta hamba iblis, dan dia adalah musuh hukum Allah, bukan? Dia membenci hukum Allah. Dia membencinya. Kita mungkin akan terbebas dari konflik dan penderitaan. Dia akan membiarkan kita sendiri. Jika Anda dirantai ke keretanya, dia akan memberi Anda sedikit kedamaian. Ya, Tapi kedamaian ini hanya akan diperoleh dengan mengorbankan Kristus dan surga. Ini adalah peringatan serius bagi mereka yang menulis artikel seperti yang kita baca di awal. itulah sebabnya mungkin terdengar keras, tapi ini adalah masalah hidup dan mati. Benar. Saya tentu tidak memiliki masalah dengan orangnya, tapi saya sangat menentang dogma-dogmanya. Tentu saja, Kita tidak bisa menerima perdamaian dengan syarat seperti itu. Biarlah terjadi perang sampai akhir sejarah bumi daripada perdamaian melalui kemurtadan dan dosa. amin. Itulah pekabaran kita. Dan itulah Nabi yang membantu kita memahami tulisan di dinding. Dan kita perlu memahami tulisan itu. Inilah yang dikatakannya. Dan Anda tahu saat jari itu menulis di sana, dan orang-orang duduk dengan gelas anggur penuh kekejian, dan meminumnya dari apa yang disebut, bahkan bukan secara harfiah seperti pada zaman Belshazzar yang disebut tantangan suci. Ini memalukan. Kita perlu memahami reformasi, seperti yang dikatakan Gratan Guinness, sejarawan gereja Inggris di akhir tahun 1800-an. Dia berkata, atau kita akan harus memperjuangkan reformasi lagi dari awal. Dan kata-katanya telah menjadi kenyataan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, masalahnya adalah relevansi Kristus. Masalahnya adalah sentralitasnya. Masalahnya adalah otoritasnya dan hukumnya. Dan dunia meniadakannya dengan menciptakan hubungan sedemikian rupa sehingga dia disingkirkan sebagai batu penjuru. Tapi jika Anda menolak batu penjuru, seluruh bangunan akan runtuh. Tuhan, bukalah mata orang-orang agar mereka dapat melihat. Itulah doaku dalam nama Yesus. Amin. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia dan belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.